Iya, shalom saudara, selamat malam, selamat berjumpa lagi di acara Mesbah Doa. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa dalam pemeliharaan Tuhan. Baik, saya menyapa yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, shalom. Yang ada di luar negeri, di semua benua dan negara-negara, shalom juga. Biarlah kita mau terus setia untuk mengikuti Mesbah Doa, mau terus datang pada Tuhan. Kenapa? Karena hanya dalam hadirat Tuhan kita memperoleh kekuatan ya dan kebahagiaan. Mari kita siapkan hati kita, apapun yang kita alami sepanjang hari ini, kita percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kita memohon pengampunan jika ada kesalahan pelanggaran, sucikan kuduskan hidup kami Bapa, supaya kami layak untuk datang memuji menyembah Engkau, karena kami percaya hanya dekat Engkau saja kami tenang. Dalam nama Yesus kami mau memuji menyembah Tuhan, haleluya, amin. Kita menaikkan pujian malam hari ini saudara ya, bahwa hanya dekat Allah saja kita tenang, sebab daripadanya lah keselamatan kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Lebih lagi saudara, dengan iman katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin Tuhan. Daripadanya lah keselamatanku. Yes. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lama. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Biar musik saja. Amin Tuhan. Yes, kami percaya hanya dekat Allah saja kami akan tenang menjalani hidup yang penuh dengan tantangan ini Tuhan. Daripada mula keselamatan kami tidak akan goyah, sebab Tuhan menopang hidup kami. Hanya Engkau gunung batu keselamatan kami. Amin. Apapun goncangan yang terjadi, kami mau berkata Tuhan itu baik buat kami. Yes, mari lebih lagi saudara, kita katakan dengan iman yang lebih sungguh. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi dengan penuh iman katakan, mari bersukacita. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah
sekali lagi yuk, mari kita bersuka cita dalam Tuhan. Katakan, hanya dekat Allah saja. Yes, kami tenang dekat Engkau Tuhan. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia, katakan, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya, amin. Yes, mari kita beri sorak-sorak buat Tuhan. Amin saudara. Dia gunung batu keselamatan kita. Karena kita percaya Tuhanlah yang membimbing kita ke jalan yang benar. Dialah yang memimpin kita ke padang rumput yang hijau. Tanpa Tuhan kami tidak bisa hidup Tuhan. Kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Biar malam ini tangan-Mu pegang erat tangan kami Tuhan. Bawa kami ke dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Tuntun kami kepada segala kebenaran itu Tuhan. Bawa kami Bapa untuk melakukan sesuatu yang berkenan di mata-Mu Tuhan. Bawa kami Yesus untuk selalu hidup lebih dan lebih lagi di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari lebih lagi katakan, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari dengan iman. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari bawa hidupmu saudara. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kami butuh Engkau dalam hidup kami Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Jangan tinggalkan kami. Bawa kami dalam jalan-Mu. Tuntun kami dalam kebenaran-Mu. Tuhan, Kau gembala kami. Engkau yang menuntun kami.
ke air yang tenang, ke dalam kebenaran-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Lebih lagi katakan saudara, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang Tuhan. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saat kami berjalan bersama Tuhan, ketika Engkau yang pegang teguh tangan kami, maka kami tidak perlu takut lagi Bapa, karena kami tahu Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Dalam segala perkara, mungkin hari-hari ini kami sedang mengalami sakit penyakit, kami sedang mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Mungkin ada di antara kami yang sedang mengalami beban persoalan yang begitu berat dalam rumah tangga, dalam keuangan, dalam kesehatan. Engkaulah Tuhan penjamin hidup kami. Kami mau datang Tuhan, kami mau berserah penuh, kami mau berjalan bersama-Mu di sepanjang musim hidup kami, bersama-Mu Bapa. Kami akan melewati semua hal di hidup ini Tuhan. Kami akan melihat kebaikan demi kebaikan-Mu bersama Engkau Tuhan, yang akan membawa hidup kami masuk kepada semua janji-janji-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, bawa kami bersama-Mu Bapa. Kami akan lewati semua Tuhan. Amin. Yes Lord Jesus. Amin Tuhan. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku, Kau yang bertindak, memberi pertolongan. Sebab anugerah-Mu besar Tuhan. Yes Lord. Mari lebih lagi angkat iman pada Tuhan. Jangan ragu, percaya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Hanya perkenanan-Mu Tuhan yang akan meneguhkan hidup kami Yesus. Amin. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Yes Lord.
Jesus. Ya Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari angkat imanmu, berharap pada Tuhan, katakan bersamamu Bapa. Ku lewati, kami akan lewati semuanya bersama Engkau Tuhan. Berikan perkenanan-Mu atas hidup kami Yesus. Teguhkan hati dan hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau yang bertindak tepat pada waktunya, memberi pertolongan bagi setiap kami Bapa. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Lebih lagi angkat hati dan imanmu, katakan pada Tuhan, bersamamu Bapa. Katakan Tuhan, kami mau melewati hidup kami bersama Engkau. Bahkan di setiap musim hidup kami Tuhan, kami membutuhkan perkenanan Tuhan dalam hidup kami, karena itu yang akan meneguhkan. Yes Lord Jesus, Engkau yang akan bertindak di hidup kami Tuhan. Sebab Engkau tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadamu. Amin Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa. Sebab anugerah-Mu besar bagi hidup kami Tuhan, melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, hanya ucapan syukur, hanya air mata syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, Tuhan yang kudus, Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Terima kasih buat segala kebaikan dan kebaikan yang sudah Tuhan lakukan atas hidup kami. Bahkan kalau kami masih boleh ada sampai malam ini, itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Kami butuhkan perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang meneguhkan kami Tuhan, Engkau yang menguatkan kami. Berikan kami kekuatan di hari-hari ini untuk terus berjuang
menjadi pemenang iman menghadapi semua pergumulan. Berkati anak-anak-Mu, berkati umat-Mu yang terus rindu mencari kehendak-Mu. Bahkan lewat kebenaran firman-Mu, Engkau selalu menyatakan rencana dan kehendak-Mu atas hidup kami Tuhan. Terus sampaikan isi hati-Mu bagi kami umat-Mu yang rindu terus mencari Engkau. Berbicara dan persiapkan setiap kami Tuhan dalam kekudusan-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Pakai lidah mulut bibir hamba-Mu untuk sampaikan kebenaran-Mu bagi umat-Mu, gereja-Mu di akhir zaman. Kami hanya menginginkan perkenanan Tuhan dan bukan yang lain. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami seperti di sorga. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami dan sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita ingin membacakan kesaksian terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, izinkan saya untuk menceritakan kebaikan dan mujizat Tuhan Yesus yang terjadi untuk mami saya yang berumur 83 tahun. Puji Tuhan Bu, Tuhan Yesus tuh baik, pertolongannya tepat pada waktunya untuk mami kami. Tanggal 17 Januari 2021 sore jam 4, mami saya mengeluh perutnya sakit dan saya pikir itu hanya masuk angin biasa. Lalu saya kasih obat tolak angin. Tetapi malamnya mami saya muntah dan berwarna hitam. Saya berpikir positif aja, ya mungkin karena dia minum tolak angin jadi dia muntah berwarna kecoklat-coklatan. Mungkin karena itu pikir saya. Malamnya saya tidak tenang, saya kepikiran dengan mami saya. Dan ketika bangun pagi, saya langsung mengikuti mesbah syukur. Paginya mami saya cerita, mohon maaf sebelumnya dia buang air besar dan juga berwarna hitam. Lagi-lagi saya dan suami masih berpikir positif kalau mami mungkin ya karena minum obat itu atau salah lihat. Ketika jam 4 sore saya dikagetkan oleh suara keponakan saya yang teriak-teriak memanggil-manggil saya dari lantai bawah. Dia terus berteriak, "Mami, Mami." Hati saya langsung lemas Bu dan buru-buru turun ke kamar mami saya untuk melihat apa yang terjadi. Dan saya dikagetkan dengan kondisi mami saya yang sudah berbicara ngawur, bahkan matanya sudah ke atas, mukanya pucat pasi dan badannya semuanya dingin. Seperti mau black out Bu. Langsung kami gendong untuk bawa dia ke rumah sakit dan puji Tuhan ada tetangga kami yang mau menggendong mami untuk dimasukin ke dalam mobil dan puji Tuhan. Di rumah saya juga lagi ada kakak yang menjenguk mami dan suami saya lagi ada di rumah. Sepanjang perjalanan saya terus berdoa dan mengingatkan mami untuk menyebut nama Tuhan Yesus. Setiap mami saya mau tutup mata, saya selalu ingatkan untuk buka mata. Puji Tuhan Bu, sampai di rumah sakit, mami saya tetap dalam keadaan sadar. Dan puji Tuhan juga saat itu tidak macet. Dan akhirnya mami saya bisa dirawat selama 6 hari. Dan dokter mengatakan kalau ada luka di lambung mami saya sehingga di muntahnya dan pupnya juga berada darah. Pas dicek di UGD, HB mami saya ternyata rendah sekali, hanya 6. Normalnya itu 12. Malam itu juga mami harus ditransfusi darah. Dan puji Tuhan, besoknya stok darah juga sudah tersedia Bu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik. Perkenanan Tuhan turun atas mami kami.
sehingga Mami sudah kembali ke rumah dan bisa berkumpul bersama kami sekeluarga kembali. Sekarang Mami sudah sehat dan dalam tahap pemulihan. Terima kasih Bu, melalui mesbah doa, Mami saya dan keluarga saya terus dikuatkan. Kami jadi belajar untuk mengerti, untuk lebih lagi mengejar perkenanan Tuhan, dan kami ingin lebih lagi menyenangkan hati Tuhan saja dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan sekeluarga dalam pelayanan, dan terima kasih Bu. Kami juga pendengar setia mesbah syukur dan mesbah doa. Semoga kesaksian ini bisa menjadi berkat. Saya juga terus bersyukur Tuhan masih menolong Mami saya yang sudah berumur 83 tahun dan memberikan Mami saya kesempatan untuk tetap hidup, untuk memuliakan Tuhan dan bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita bersyukur dalam hidup ini saudara, ya, ketika Tuhan ingin memberikan kita kesempatan untuk hidup, ya, itu adalah anugerah Tuhan. Dan kita juga percaya ya bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Ya, Dia Tuhan yang selalu pegang kendali atas hidup kita, dan kita terus percaya bahwa hidup dan mati kita itu ada di tangan Tuhan. Iya, baik, saya membacakan satu kesaksian lagi ya saudara. Shalom Ibu Debbie, saya yang sangat kami sayangi. Saya mau bersaksi Bu, ya, sejak ikut mesbah doa dari pertama sampai sekarang saya tidak pernah absen. Saya rutin setiap malam mengikuti mesbah doa. Dan sekarang saya sudah disembuhkan jiwa saya Bu. Puji Tuhan. Tadinya saya ini orangnya suka khawatir, saya takut, saya gelisah. Ya, pokoknya ada begitu banyak kecemasan di dalam diri saya. Dan saya bersyukur setelah saya terus mengikuti mesbah doa, sekarang saya dilepaskan dari semuanya itu. Jiwa saya disembuhkan oleh Tuhan. Ya, dan sekarang saya juga terus membagikan ke semua teman-teman, bahkan saudara-saudara saya. Puji Tuhan Bu, sekarang mereka juga terus setia mengikuti mesbah doa. Tuhan itu sangat-sangat baik Bu. Bahkan di saat saya mau terjatuh, tangan Tuhanlah yang selalu menopang saya. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang begitu luar biasa. Dan juga terima kasih buat Ibu Debbie, Tuhan terus memakai Ibu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Doa saya semoga Ibu, suami dan juga semua anak-anak selalu sehat dan terus dipakai oleh Tuhan memenangkan banyak jiwa. I love you Ibu Debbie, kami sangat sayang kepada Ibu, puji Tuhan. Terima kasih buat dukungan dari saudara yang juga terus mendoakan kami sekeluarga. Sehingga kalau mesbah doa bisa ada sampai hari ini. Ya, sebentar lagi setahun mesbah doa ya. Kita mengucap syukur semua hanya karena kemurahan Tuhan. Dan biarlah kita tetap mau setia mencari Tuhan. Saya sangat bersyukur mendengarkan banyak kesaksian orang-orang yang disembuhkan, terutama secara jiwa. Banyak kesaksian yang masuk, ya, tadinya orang-orang yang mengalami sakit menantikan kesembuhan tidak kunjung datang. Lalu mulai menyalahkan Tuhan dan keadaan, tapi setelah mendengarkan mesbah doa, banyak yang bersaksi sekarang Bu, saya tidak lagi menyalahkan Tuhan, bahkan saya dipanggil Tuhan pun saya sudah siap menghadapi yang namanya kematian. Karena di mesbah doa katanya setiap malam mendengarkan, Ibu berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bahkan hidup mati kita itu ada di tangan Tuhan. Bukan karena penyakit, bukan karena virus corona, tapi karena Tuhan.
Saya bersyukur kalau hari-hari ini saudara terus dikuatkan imannya, dan biarlah kita terus mau tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat dan hebat. Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan untuk mengiring Dia dan terus percaya kepada Dia. Iya, baik, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang sudah masuk di Yeremia 34. Kemarin kita sudah menyelesaikan Yeremia pasal 33. Ya, bagaimana Tuhan berkata bahwa Dialah yang berjanji dan Dia yang akan menggenapi. Bagian kita hanya percaya dan menanti janji Tuhan itu tergenapi. Ya, tidak semudah kita menantikan sesuatu yang gampangan, menanti janji Tuhan itu. Mengalami proses, ya, mengalami waktu mungkin yang panjang. Yusuf di proses Tuhan itu enggak cepat, ya. Daud, ya. Semua, Yesus juga mengalami proses dalam dunia ini. Ada batasan waktu. Ya, tadi saya ngobrol-ngobrol dengan seorang teman, dia bertanya, "Bu, sejak Ibu tinggalkan Solo terus ke Jakarta, itu kira-kira sampai berapa lama baru Ibu merasa menemukan apa yang Tuhan janjikan itu dalam pelayanan?" Saya bilang, ya sekitar 10 tahunan. Wow, 10 tahun, ya. Menanti janji Tuhan, menanti penggenapan rencana Tuhan. Saya juga baru mikir ketika sharing tadi dengan teman, iya ya 10 tahun ya, wow, itu bukan waktu yang singkat. Tapi jalani saja bersama dengan Tuhan. Makanya hari-hari ini kalau ada orang yang WA, "Bu, saya sedang tertekan, Ibu saya sedang menderita." Ibu, saya 10 tahun, itu hanya proses yang dari Solo ke Jakarta loh. Menanti janji Tuhan, ya kami benar-benar ada di dalam perjuangan iman, air mata, merasa sudah tidak sanggup. Ya, kalau saudara mendengarkan kesaksian kami, aduh benar-benar mulai dari nggak punya uang, mulai dari semua air mata. Makanya kalau saudara WA ke saya yang punya banyak masalah, saya cuma bilang berserah dan cari Tuhan, jangan pernah andalkan manusia di dalam prosesmu. Ketika Tuhan izinkan kita diproses itu untuk apa? Untuk kita belajar mengandalkan Tuhan. Karena mempercayai Tuhan, ya, dengan hanya sekedar percaya itu dua hal yang berbeda. Percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kepada Tuhan itu dua hal yang berbeda. Tapi yang pasti semalam kita sudah belajar, Alkitab berkata, Tuhan yang berjanji, Dia juga yang akan menggenapi. Baik, sekarang kita akan melihat Yeremia pasal 34, judul perikopnya adalah penghukuman yang dijanjikan Allah datang. Ya, penghukuman yang dijanjikan Allah itu akhirnya benar-benar datang. Yeremia memberitahukan nasib terakhir Raja Sedekia. Pasal 34 ayat yang pertama. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia ketika Nebukadnezar Raja Babel dan segala tentaranya, segala kerajaan di bumi yang di bawah pemerintahannya, dan segala bangsa berperang melawan Yerusalem dan segala kotanya. Ya, jadi pasal ini menggambarkan penggenapan dari banyak nubuatan Yeremia dalam kitab Yeremia. Banyak nubuatan diberikan dan segera digenapi, saudara. Jadi apa yang difirmankan Tuhan, apa yang Tuhan omong itu terjadi. Ayat 2 berkata, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Ya. Pergilah, berbicara kepada Sedekia Raja Yehuda, katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel, supaya dihanguskannya. Ya, dihanguskannya dengan api, saudara, ya. Ayat yang ketiga, dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangannya, melainkan akan pasti tertangkap dan diserahkan ke dalam tangannya. Engkau akan melihat Raja Babel mata berhadapan mata, dan ia akan berbicara dengan engkau mulut berhadapan mulut. Kemudian engkau akan pergi ke Babel.
Saudara, apa yang difirmankan Tuhan pasti akan terjadi. Mengapa kita harus dekat dengan Tuhan? Karena Tuhanlah yang tahu jalan hidup kita nih ke depan. Kita manusia tidak tahu, bahkan 5 menit apa yang akan terjadi di hidup kita nggak tahu. Apa yang akan terjadi besok kita sungguh tidak tahu, tetapi Tuhanlah yang maha tahu. Mengapa kita perlu mendekatkan diri dengan Tuhan? Karena Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi dengan hidup. Dan kita perlu mendekatkan diri dengan Tuhan bukan hanya supaya doa kita dijawab, masalah kita dapat jalan keluar. Mengapa kita mendekatkan diri dengan Tuhan? Supaya kita ini punya kekuatan. Ketika sesuatu terjadi di hidup kita, maka kita bisa dekat dengan Tuhan, kita memperoleh kekuatan. Kalau saya tanya kepada saudara apa yang akan terjadi besok, nggak ada yang tahu kan? Ya, kita tidak ada yang tahu apapun, tetapi kita memerlukan Tuhan, harus dekat dengan Tuhan supaya apa? Supaya kita ini beroleh kekuatan ketika sesuatu terjadi, ya maka Tuhan akan menjadi sumber kekuatan kita. Ayat yang berikutnya, ayat yang keempat. Namun demikian dengarlah firman Tuhan, hai Sedekia Raja Yehuda. Beginilah firman Tuhan mengenai engkau. Engkau tidak akan mati oleh pedang. Ya, ayat yang kelima. Engkau akan mati dengan damai, dan sebagaimana dinyalakan api untuk menghormati bapa-bapa leluhurmu, raja-raja dahulu yang hidup sebelum engkau, sedemikianlah orang akan menyalakan api untuk menghormati engkau dan akan meratapi engkau dan berkata, aduhai Tuhan, sungguh akulah yang mengucapkan firman ini, demikianlah firman Tuhan. Bahkan kematian Raja Sedekia itu sudah dinubuatkan dan diberitahukan oleh Yeremia. Negerimu dan kotamu ini akan menjadi tawanan Raja Babel, kata firman Tuhan. Dan engkau Sedekia, engkau tidak akan mati oleh pedang, tetapi engkau akan mati dalam damai. Dan jenazahmu akan dihormati. Dan orang-orang akan menangis bagimu, kata firman Tuhan. Aku Tuhan yang mengucapkannya, demikianlah firman Tuhan. Hidup dan mati kita itu di tangan Tuhan. Ya, makanya Yeremia disuruh menyampaikan tentang perihal kematian Sedekia. Ya, kita semua berharap saudara kita pun juga di dalam Tuhan satu saat kalau dipanggil Tuhan kita mati dengan damai. Ya, Tuhan kalau bisa matinya itu enak gitu ya. Kita langsung dipanggil tuh enak, gak usah sakit dulu, gak usah ini. Tapi kalaupun diizinkan apapun, ya jalani dengan hati yang mengucap syukur karena kita ini hanya daging. Bagi saudara yang hari ini mungkin sedang ada di dalam sakit penyakit, jangan pernah menyerah atau bersungut-sungut. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sekalipun saat ini engkau merasakan penderitaan, Bu, saya pengen bersyukur, saya banyak terima telepon, tapi kaki saya, tulang-tulang saya sakit setiap hari. Tetaplah bersyukur. Kita mengikut Tuhan bukan hanya untuk menerima karunia kesembuhan dalam hidup ini. Bahkan sekalipun Tuhan tidak menyembuhkan kita, tapi ada jaminan hidup di dalam kekekalan bagi orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengikuti Tuhan. Kita mati sekalipun, kita memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Dia. Jadi jangan takut. Saudara, Babel telah mengepung Yerusalem dan kota itu hampir jatuh. Sedekia akhirnya memutuskan untuk mendengarkan Yeremia dan mencoba untuk memenuhi tuntutan Allah. Maka dia membebaskan para budak. Dia mengira bisa mendapat perkenanan Allah dengan suatu tindakan yang baik. Tetapi yang dia butuhkan ialah perubahan hati kita yang Tuhan mau. Bangsa itu tidak mentaati hukum Allah sejak awal. Ya, saat pengepungan dihentikan sementara, bangsa itu menjadi berani dan kembali kepada dosa-dosa mereka. Tuhan sudah memberikan banyak kesempatan bagi bangsa ini, tapi mereka terus memilih hidup dalam dosa. Nah, ketika nubuatan itu Yeremia sampaikan, Sedekia akhirnya melembutkan
hatinya dan dia berpikir dia akan melakukan sebuah kebaikan, dia membebaskan budak-budak orang yang tidak bersalah. Tuhan berkata, engkau sudah memperbudak orang-orang yang tidak bersalah, mengapa engkau melakukan sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan? Ya, tetapi mereka tidak mendengarkan. Tapi ketika Yeremia menyampaikan perihal kematiannya, ya, maka Sedekia mulai berubah pikiran. Ayat 6 di sana dikatakan, Nabi Yeremia menyampaikan segala perkataan ini kepada Sedekia Raja Yehuda di Yerusalem. Ayat 7, ketika tentara Raja Babel berperang melawan Yerusalem dan segala kota Yehuda yang masih tinggal, ya, segala kota Yehuda yang masih tinggal, yaitu Lakis dan Aseka. Sebab kota-kota itulah yang masih tinggal di antara kota-kota Yehuda sebagai kota-kota yang berkubu. Ya, dan saudara, akhirnya kita melihat ya bahwa apa yang Tuhan firmankan itu pasti terjadi. Tidak ada satupun yang tidak terjadi. Mari bagian kita hari-hari ini berjalan dalam jalan Tuhan. Ya, mari hari-hari ini kita mentaati Tuhan. Dan percayalah Tuhan yang memimpin hidup kita, saudara. Ketika kita mau sungguh-sungguh berjalan mengikuti Dia, Tuhanlah yang memimpin hidup kita. Dialah yang akan membawa kita ke segala jalan-jalannya. Ya, dan Dialah Tuhan yang berkuasa menunjukkan jalan yang benar, apa yang akan terjadi. Karena itu kita perlu terus berserah untuk hidup ini dipimpin oleh Tuhan. Mari kita renungkan firman ini, saudara. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkaulah gembala yang baik. Kami tidak mau tersesat, karena Engkau yang menuntun kami, yang membimbing kami ke dalam segala jalan kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau terus dipimpin oleh Tuhan. Kami mau hidup kami terus ada dalam jalan yang benar, agar kami tidak tersesat. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk selalu berjalan dalam jalan-jalan kebenaran-Mu Bapa. Mari sama-sama katakan pada Tuhan, saudara. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari lebih lagi angkat imanmu, katakan pada Tuhan. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Terima kasih Tuhan, Engkaulah gembala yang baik, yang memimpin kami ke dalam segala jalan kebenaran-Mu. Tuhan tolong kami agar kami tidak tersesat di jalan. Biarlah kami hanya menjadikan Engkau satu-satunya gembala yang terbaik, Engkau yang paling benar, yang dapat menuntun kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, Engkau yang sanggup berbicara kepada kami untuk menuntun jalan-jalan hidup kami secara pribadi. Tuhan, nyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami mau berjalan dalam jalan kebenaran-Mu ya Bapa. Dalam keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak ada dalam perkenanan-Mu. Itu yang kami rindukan. Kami semua boleh mengalami lawatan Tuhan. Kami boleh mengalami Tuhan campur tangan Tuhan dalam kehidupan keluarga rumah tangga. Suami-suami menjadi suami yang takut Tuhan, istri menjadi penolong. Anak-anak hidup takut Tuhan, masa depan mereka dalam tangan Tuhan. Jodoh mereka Tuhan pegang kendali. Bahkan seluruh keluarga besar kami, orang tua, opa, oma kami, di usia senja mereka, para single parent juga Tuhan menyertai
menyertai, memberkati, perlindungan Tuhan sempurna. Bahkan untuk semua anggota keluarga kami Tuhan, hari-hari ini yang sedang dalam pergumulan, beban yang berat, yang ingin keluar dari segala Tuhan dosa-dosa yang mengikat, segala tekanan-tekanan, yang ingin keluar dari segala ikatan-ikatan kuasa kegelapan, ingin keluar dari segala keterikatan dengan narkoba, rokok, obat-obatan terlarang, minuman keras, judi, bahkan ingin keluar dari percabulan, kenajisan, perselingkuhan, yang ingin keluar dari homoseksual, lesbian, kepahitan, kebencian, dendam, ketakutan, kekhawatiran, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh ini yang tidak berasal dari Tuhan, tidak ada dalam hidup kami usir dalam nama Yesus. Ketika kami mau, maka Tuhan memampukan kami. Kami juga terus berdoa Bapa untuk setiap anggota keluarga kami yang sakit, bahkan mungkin mereka yang sedang mendengarkan mesbah doa ini, yang sedang sakit, terbaring sakit, bahkan mungkin juga sakit apapun Bapa, yang hari-hari ini Tuhan sedang ada dalam tekanan, kesakitan. Tuhan yang lebih mengetahui setiap mereka, kekuatan iman mereka, kami berdoa terjadi kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau penyakit ini datang karena kesalahan dosa, kami ampuni kami. Kalau karena kuasa kegelapan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan terlebih sembuhkan setiap jiwa kami, agar tidak ada persungutan, kekecewaan, tidak ada amarah dalam jiwa kami, tapi kami boleh menerima semuanya sebagai keputusan Tuhan yang terbaik. Bahkan kematian adalah sebuah keuntungan bagi kami yang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terus memberkati juga semua mereka yang berkekurangan. Tuhan mencukupi setiap kami. Kami percaya Engkaulah sumber pertolongan kami. Kami tidak akan mengandalkan manusia, karena mengandalkan manusia itu kecewa. Kami mau mengandalkan Tuhan. Berdoa buat setiap mereka yang rindu punya keturunan. Segala roh kemandulan kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan membukakan setiap kandungan yang tertutup, sehingga ada keturunan ilahi yang Tuhan percayakan. Berkati juga Tuhan untuk setiap mereka yang terus berharap, hamba berdoa apapun pergumulan yang mereka hadapi, hutang piutang, masalah rumah tangga, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan, terutama bagi Indonesia. Shalom bagi tanah kami kelahiran, negeri kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, biarlah terjadi kelepasan, kesembuhan. Ada sorak-sorai di atas bangsa kami, tidak ada kekerasan, tidak ada malapetaka dihalaukan Tuhan. Mohon pengampunan atas bangsa dan negeri kami Tuhan. Biar hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan juga Bapak Ma'ruf, amin. Kami percaya Tuhan Engkau yang menyertai mereka dan memberkati dalam setiap menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan yang memberkati. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas kesehatan beliau. Bapak, biarlah Engkau Tuhan yang turut bekerja, keluarga semuanya Tuhan jagai. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk TNI Polri yang ada di atas bangsa kami Tuhan. Terus Engkau berikan kesatuan dan persatuan dalam menjalankan tugas menjaga NKRI tetap aman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa Tuhan memberkati seluruh bangsa-bangsa yang hari-hari ini Tuhan, juga para tim medis yang berjuang di bangsa-bangsa yang ada di Indonesia, bahkan di semua bangsa-bangsa, tim medis, dokter, perawat. Perlindungan Tuhan sempurna, bahkan dalam nama Yesus dijauhkan dari segala sakit penyakit. Kami ikat, patahkan, hancurkan segala kuasa virus corona. Di dalam nama Yesus kami berjaya, tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Berkati semua bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Kami lepaskan berkat damai sejahtera turun. Bahkan setiap mereka yang setia berdoa, Tuhan menjadi jawaban. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, bahkan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama,
Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati dan tetaplah setia berdoa. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan bagikan Mesbah Doa ini kepada semua orang agar mereka juga boleh diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.